Kita habiskan hadis ketiga supaya pertemuan akan datang kita bab baru. Hadis 251, wa an Abil Abbas, kunyahnya Abul Abbas, nama dia Sahal bin Sa'ad. Sahal mudah, Sa'ad bahagia. Anaknya mudah, bapaknya bahagia. As-Sa'idi, Sa'id orang bahagia, Sa'ad kebahagiaan. Anna Rasulullah, ada orang namanya Murrah bin Harb. Murrah pahit, Harb perang. Pahit anak perang. Anaknya pahit, bapaknya perang. Nah, ini nama-nama yang begitu diganti Nabi. Anna Rasulullah SAW balaghahu, sampai berita ke Nabi, anna Bani Amr bin Auf, bahwa Bani Amr bin Auf kana bainahum syarrun, di antara mereka itu ada syarrun, khairun baik, syarrun tak baik. Fa kharaja Rasulullah SAW yuslihu bainahum, maka Nabi keluar yuslih, islah, bainahum, mendamaikan di antara mereka, fi unasin ma'ahu, beberapa orang yang berkonflik ini didamaikan. Fahubisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi tertahan dalam perjalanan. Wahanatis shalah, masuk waktu salat. Faja'a Bilal, datang Bilal ila Abi Bakar, kepada Abu Bakar. Faqala ya Aba Bakrin, wahai Sayyidina Abu Bakar, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad hubis, Nabi tertahan. Wahanatis salah, waktu salat sudah masuk. Fahallaka anta umman nas, apakah engkau bisa jadi imam? Jadi kalau Nabi tak ada, yang diminta jadi imam Abu Bakar Siddiq, jauh sebelum diangkat jadi khalifah. Dan kebetulan pas Nabi sakit, yang diminta Nabi jadi pengganti pun Abu Bakar. Jadi Abu Bakar jadi khalifah itu memang sudah lama signalnya. Qala, kata Abu Bakar, na'am in syi'ta, ya in syi'ta, kalau memang kau mau begitu. Fa aqama Bilalun as-salata, aqama iqamat, Bilal pun qamat, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Antum kalau selesai khutbah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Apa arti aqimis shalah di ujung? Aqimis shalah itu maksudnya qomatlah. Karena ada juga beberapa saya dengar aqimus shalah gitu. Aqimu artinya aqimu kamu semua, qomatlah kamu semua. Aqimu itu dhamirnya antum, yang di ujung itu dhamirnya anta. Aqimis shalah, maksudnya perintah kita ke muazin, aqimis shalah, qomat, itu maksudnya. Bukan aqimus shalah, bukan tegakkan salat, maksudnya qomatlah. Fa aqama Bilalun as-salata, Bilal iqamat. Wa taqaddama Abu Bakrin, Abu Bakar maju. Fakabbara, Allahu akbar, wa kabbaran nas, dan semua makmum bertakbir, Allahu akbar. Wa jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang Nabi. Pas sedang sholat itu datang Nabi. Yamshi, berjalan. Fis sufuf, jalan Nabi melewati saf. Hatta qama fis saf, sampai Nabi berdiri di satu saf. Fa akhadhan nasu fit tasfiq, makmum yang ada di belakang itu tasfiq, tepuk tangan. Tapi tepuk tangannya bukan gitu. Tepuk tangannya sedang sholat untuk ngasih tahu imam.
Kan tak mungkin Abu Bakar, anak Nabi datang. Wa kana Abu Bakrin radhiyallahu anhu la yaltafitu fi salati. Abu Bakar tidak menoleh. Mendengar tepuk tangan itu tak menoleh, dia begini enggak. Falamma aksaran nasu, makin banyak yang bertepuk. Satu bertepuk dia tak menoleh. Aksaran nasu at-tasfiqa. Beberapa orang bertepuk. Kata yang lain. Faltafata, Abu Bakar menoleh ke belakang. Fa'idha, ternyata Rasulullah, rupanya ada Rasulullah di belakang. Fa'asyara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat, signal untuk meneruskan. Farafa'a Abu Bakrin yadahu fahamidallah. Lalu kemudian Abu Bakar mengucapkan alhamdulillah. Wa raja'a, dia mundur, al-qahqari, mundur perlahan-lahan. Wara'ahu hatta qama fi shaf, mundur Abu Bakar ke shaf. Mundur Abu Bakar ke shaf. Sudah jadi imam, menoleh dia ya. Mundur Abu Bakar, masuk dia ke shaf. Masuk dia ke shaf yang awal. Qahqari, pelan-pelan dia mundur ke belakang. Fataqaddama Rasulullah, Nabi maju ke depan. Fasalla linnas, Nabi yang menjadi imam. Falamma faragha, selesai salat, aqbala 'alan nas. Selesai salat, Nabi menghadap. Nabi selesai salat menghadap. Tadi ke kiblat, sekarang menghadap ke jamaah. Faqala, Nabi berkata, apa katanya? Ayyuhan nas, wahai manusia. Malakum, kenapa kamu? Ayyuhan nas, wahai manusia. Malakum, kenapa kamu? Hina nabakum syai'un fis salah, ketika ada sesuatu dalam salat, akhaztum fit tasfiq, kenapa kamu bertepuk tangan? Innamat tasfiqu lin nisa, tepuk tangan itu untuk perempuan. Jadi kalau terjadi sesuatu dalam salat, makmumnya perempuan, imamnya perempuan, untuk memberitahunya macam mana? Innamat tasfiqu lin nisa, yang bertepuk itu perempuan. Maka kami waktu sedang acara di aula, tepuk tangan kan kita biasa acara tepuk tangan. Apa kata Syekh? Innamat tasfiqu lin nisa. Man nabahu syai'un fi salatihi, siapa yang terjadi sesuatu dalam salatnya, falyaqul, maka hendaklah dia mengucapkan subhanallah. Salah imam, tersilap, keliru dia, maka bukan tepuk tangan kalau laki-laki, tapi dia katakan subhanallah, fa innahu la yasma'uhu ahadun, karena sesungguhnya tidak mendengarnya satu orang, hina yaqulu subhanallah, ketika dia dengar kata subhanallah, illa iltafata, pasti dia menoleh. Kalau sedang sholat dengar tepuk tangan mungkin dia ragu, tapi kalau dia dengar subhanallah pasti menoleh. Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, ma mana'aka an tusalliya bin nas, kenapa kau tidak mau tetap jadi imam? Hina asyartu ilaika, ketika aku berikan isyarat kepadamu supaya kau tetap jadi imam, kenapa kau tak mau? Nabi sebetulnya menyuruh, udah kau saja yang jadi imam. Faqala Abu Bakrin, Abu Bakar menjawab, makana yang bagi libni Abi Quhafah, tidak layak, makana yang bagi, tidak layak, libni Abi Quhafah, bagi anak Abi Quhafah.
Nama ayah Abu Bakar itu namanya Abu Quhafah. Tidak layak bagi aku anak Pak Abu Quhafah an yusalli bin nas, tak layak bagiku jadi imam baina yadai Rasulillah, sementara di situ ada Rasulullah. Muttafaqun alaih. Tapi ini hadis tak bisa diamalkan. Lambat saya datang, lalu mundur antum. Tidak semua perbuatan Nabi itu bisa diamalkan. Ini yang diambil ini adalah banyak yang bisa diambil. Tentang laki-laki, subhanallah, perempuan tepuk tangan. Tentang boleh di dalam sholat itu memberikan isyarat tapi tidak cakap. Tentang ada akhlak Abu Bakar yang luar biasa. Makna hubisa, artinya tertahan. Amsakuhu, Nabi tertahan tadi. Nabi tertahan lambat datang balik ke Masjid Nabawi itu kenapa? Kenapa dia lambat datang? Amsakuhu, masyarakat tuh menahan dia, liyudhifuhu, untuk minta dia jadi tamu. Bukan tertahan karena hujan, bukan tertahan karena untuk jadi tamu. Dan Nabi walaupun lambat dia datang, dia tetap sholat berjamaah. Nah, ini kita kadang sengaja pula lambat di rumah orang. Biar balik Pak, biarlah tunggu orang selesai sholat dulu balik. Kenapa ini bisa terjadi? Ini terjadi karena tak ada handphone. Kalau ada handphone kan tinggal lama lagi Rasulullah. 5 menit lagi, kalau itu kami tunggu aja lah. Karena Nabi lambat, komat mereka. Jadi mereka tuh hidup ya manusia biasa macam kita. Innama ana basyarum mithlukum. Aku manusia sama macam kamu. Yuha ilayya, aku dapat wahyu. Yang berbeda itu akhlaknya, yang berbeda itu adabnya, yang berbeda itu tata krama, sopan santun, budi bahasa. Jangan bayangkan mereka itu terbang, melayang apa. Ini banyak kita ini berhalusinasi tentang kehidupan Nabi bersama para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan akan datang kita masuk bab baru, bab fadli dha'afatil muslimin wal fuqara wal khamilin. Selanjutnya kita jawab beberapa pertanyaan. Setelah itu kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Kami dulu memilih mengangkat anak bayi baru lahir. Alhamdulillah anak itu sekarang sudah kelas 3 SD. Insya Allah dia naik kelas 4. Kami mau sunatkan dia. Ibu kandungnya tak Islam. Tapi ketika umur 1 hari kami sudah azankan dia. Pertanyaan saya, bagaimana Islamnya anak yang diambil dari bayi? Anak yang diambil dari bayi, hidup sama kita, belajar sholat sama kita, maka dia Islam. Sama macam anak bayi yang besar, maka tidak ada riwayat Abdullah bin Abbas syahadat ulang, tak ada. Tidak ada sahabat Nabi yang periode kedua yang ayahnya Islam. Abdullah bin Abbas syahadat tak ada. Abdullah bin Umar syahadat tak ada. Abdullah bin Amr bin As syahadat tak ada. Kenapa? Karena dia sudah Islam dari sejak kecil. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah. Jadi dia sebetulnya sudah Islam anak itu. Islam sudah. Semua anak-anak yang lahir itu Islam. Lalu kenapa diadakan acara syahadat ulang di masjid? Syahadat ulang di masjid untuk ishtihar, mengumumkan ke khalayak
supaya nanti kalau mati jenazahnya diurus umat Islam. Jangan sampai masuk Islam diam-diam di kamar, pas mati jenazahnya dikremasi, dibakar. Itu tujuannya. Adapun anak itu, maka dia sudah Islam. Karena dia diambil dari bayi. Maka dia sudah Islam. Dan anak bayi yang meninggal anak bayi, maka dia masuk surga. Itulah makna ayat wildanun mukhalladun. Anak-anak bayi yang kekal abadi, maksudnya kekal dalam surga, membawakan makanan-makanan orang di surga. Kalau masuk Islam maknya, ayahnya, maka dia akan berjumpa di akhirat. Kalau kita punya anak angkat, tolong perhatikan 3. Yang pertama, jangan pakai bin ayah angkat. Ud'uhum li abaihim, pakailah bin ayah kandungnya, huwa aqsatu indallah, itu lebih adil. Jangan takut pakai nama ayah kandung. Kalaupun tak Islam, pakai nama ayah kandung. 2, kalau dia anak laki-laki, dia tidak mahram dengan ibu, maka ibu di rumah pakai jilbab, pakai baju panjang. Beda sama anak kandung. Rambut ibu boleh nampak, leher ibu boleh nampak, lengan ibu boleh nampak, betis ibu boleh nampak. Tapi kalau sama anak angkat, dia ajnabi orang lain. Tak boleh berdua-duaan. Kalau anak angkat itu perempuan, bapak tak mahram sama dia. Banyak kejadian anak angkat berubah jadi bini angkat. Jaga baik-baik. Yang ketiga, perhatikan tentang warisan. Banyak kejadian meninggal ayah angkat, harta diambil anak angkat semua. Kejadian sebaliknya, anak angkat yang mengurus orang tua angkat, pas meninggal, dia tak dapat apa-apa karena warisan diambil saudara ayah angkat. Untuk menghindari kejadian ini, anak angkat waktu kita masih hidup, kasih dia hibah. Langsung kasih hibah. Aku takut nanti kalau aku mati, kau tak dapat apa-apa. Ini ku kasih kau duit, ini kendaraan, ini ruko, ini rumah. Jadi kalau kita mati, harta warisan kita dibagi tetap ke ahli waris, supaya kita tak zalim sama dia. Dia yang menjaga kita, dia yang menyuap kita, dia yang memandikan kita. Pas kita mati, dia tak dapat apa-apa. Atau sebaliknya, sakingkan sayangnya kita ke dia, diambilnya semua, saudara kita pula tak dapat. Nah, jadi hati-hati tentang anak angkat. Prinsipnya, punya anak angkat baik. Saya punya mak angkat, ayah angkat. Lama saya tinggal. Bagaimana cara gadai menurut Islam? Minjam saya duit, kapan Ustaz bayar? Nanti ku bayar tanggal 1 Januari 2025. Itu namanya dain. Nanti 1 Januari 2025 ku bayar. Dain namanya, utang. Pinjam aku duit jamaah. Berapa Pak Ustaz? 100 juta. Kapan Ustaz bayar? 1 Januari 2025. Iyalah Ustaz, tapi aku kurang yakin sama Ustaz. Kalau Ustaz lain aku yakin, Ustaz politiknya aku agak kurang yakin. Jadi karena kau tak yakin, cumanalah kau mintalah surat tanah Ustaz yang kira-kira hanya harga 100 juta. Supaya nanti 1 Januari kalau tak bayar, itu jadi milik aku. Kau pegang surat tanahku ini. Surat tanahku ini harganya 100 juta. Nanti 1 Januari tak kubayar, ini jadi milik kau. Ini namanya rahan. Rahan namanya gadai. Dari bulan Oktober ini ke 1 Januari, ini punya siapa? Punya saya. Lalu kau tanam padi di atas tanah saya tadi. Hasilnya kau ambil riba.
kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Rupanya di atas tanah tadi ada rumah, karena surat kau yang megang, lalu kau sewakan rumah, kau ambil duitnya, riba. Dia baru jadi milikmu 1 Januari 2025 kalau aku tak sanggup menebus. Maka doakanlah supaya aku tak sanggup menebus. Gadai. Sekarang banyak gadai, tapi diambilnya manfaat. Akhirnya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kata Bang Haji, terlalu. Apa boleh menyita barang orang yang berutang dengan nilai setara hutang yang berutang? Bukan boleh, wajib. Kalau 1 Januari aku tak sanggup membayar, maka surat tanah yang senilai 100 juta ini punya kau. Pas hari ini tanggal 31 Desember. Kapan berubah tanggal 1 Januari? Jantung saya begini, jantung antum pun begini. Saya takut kehilangan rumah, antum siap-siap dapat tanah dan rumah. Pas jam 11.30 saya telepon, sudah aku transfer, batal. Jam 12:01 la salam wala kalam, berpindah hak milik punya antum. Tanggal 1 Januari antum pergi ke BPN, berpindah surat nama. Bisa apa tak bisa? Tak bisa, karena tanggal 1 tanggal merah. Ngana buka kantor BPN. Makanya sebelum tanggal yang ditetapkan datang melapor, aku belum bisa bayar, tapi nanti kalau ada ku bayar. Buat perjanjian baru, akan ku tebus tanggal 1 Mei 2025, bertambah 4 bulan lagi. Januari, Februari, Maret, April. Bagaimana nasib anak sebelum baligh meninggal? Rufi'al qalam an salasatin. Ada 3 orang yang diangkat pena, tak mencatat. Kita hari ini tercatat. Bangun pagi, catat. Mandi, catat. Salat sunat wudu, catat. Salat sunat taubat, catat. Salat sunat tahajud, catat. Salat hajat, catat. Ke masjid, catat. Tapi ada orang yang penanya tak mencatat. Rufi'al qalam. Siapa dia? Anis sabiyyi hatta yahtalim. Anak kecil sampai akil baligh. Anak kecil tak berdosa. Anin naim hatta yastaiqiz. Orang tidur sampai bangun. Anil majnun hatta yafiqa. Orang gilo sampai sadar. Anak kecil tak berdosa. Meninggal sebelum akil baligh, maka dia masuk surga. Namanya di surga wildanum mukhalladun. Anak-anak kecil yang kekal abadi di surga, membawakan makanan penghuni surga. Ketika nanti emak ayahnya disuruh masuk ke neraka karena berdosa, datang anak kecil itu menarik ujung kain ayahnya, ditariknya masuk ke surga. Itu namanya syafaat anak kecil. Udah saya tulis di blog. Tulis di blog Somat Moroko blogspot.com. Somat Moroko spasi syafaat anak kecil. Saya tulis ini pada tanggal 6 Mei 2012. 12 tahun yang lalu.
Catatan tausiah Buya BA. Buya ini ceramah, kata dia, nggak ada tuh anak-anak kecil bisa ngasih syafaat. Bohong itu. Kalau saya bantah dia di situ, malu dia. Saya tetap menjaga harga diri dia. Pulang dari acara kenduri itu, saya tulis ini, saya share ke tuan rumah. Itu yang diceramahkannya tadi itu salah tuh, saya bilang. Tolong kirim ke dia, saya bilang. Biar jangan dia salah terus. Nanti di mana-mana, siapa BA nih? Saya pun tak ingat lagi siapa BA. Banyak anak mungkin. Kata dia, ini ada beberapa yang saya luruskan. Kata dia, Nabi menangis ketika cucunya meninggal. Itu tak betul, salah. 2. Orang yang mati di tanah suci masuk surga. Tak betul. 3. 6 amal mengalir sesudah mati. Tak betul, salah. Tak ada yang menolong, tak ada anak bisa menolong. Bohong itu, kata dia. Ada hadisnya. Dari Abu Hassan, qultu li Abi Hurairah, mata li ibnani, anakku 2 orang mati. Maka itu menyebabkan engkau masuk surga. Hadis 1, hadis 2, hadis 3, hadis 4 hadis yang mengatakan bahwa orang yang kematian anak kecil, udah di-share dulu 4 hadis, itu namanya syafaat anak kecil. Kata dia, tak ada itu kirim-kiriman amal. Banyak kali salah Ustaz nih. Jadi menyalah-nyalahkan orang ini memang orang dari dulu. Oh, di komen banyak juga komen orang. Dah saya luruskan dia. Tak tahu entah dia lurus entah masih bengkok. Allah. Bolehkan bertabarruk dengan orang mati seperti wali-wali dan orang-orang soleh? Judul bukunya Ithaful Azkiya. Nama pengarangnya Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Umari. Share nanti ke grup. Ini link PDF-nya. Kalau bisa, alhamdulillah. Tak bisa, innalillah. Al-Padino. Judul kitabnya Ittihaful Azkiya bijawazit tawassul bil awliya wal anbiya. Boleh bertawassul kepada para wali dan orang-orang soleh. Caranya macam mana? Allahumma inni atawassalu ilaika. Aku bertawassul kepadamu ya Allah, berkat orang soleh ini kabulkanlah doaku. Bukan minta ke dia, mintanya ke Allah. Namanya tawassul. Tawassul itu gini, Ustadz Somad bisa datang ke kampung saya? Tak bisa, jadwal saya penuh. Bisa Ustadz datang ke Kuntu, kampungnya Ustadz Johar Arifin, kawan Ustadz di Mesir dulu, almarhum. Oh ya, insya Allah saya kasih dia, kan gara-gara menyebut orang baik tadi. Itu namanya tawassul. Bertawassul dengan orang baik. Mana dalilnya? Dalilnya kata Nabi, nanti kalau dia datang kemari kalian minta doanya, karena doa dia makbul. Siapa itu? Wais Al-Qarni. Kenapa tak langsung aja? Waktu Nabi bilang, nanti kalau dia datang kemari minta doa sama dia, karena doa dia makbul.
Untung sahabat Nabi itu tidak Wahabi. Kalau sahabat Nabi itu Wahabi, langsung dibilangnya ke Nabi, ya Rasulullah, jangan pakai wais, langsung sama Allah. Untung orang itu tak untung sahabat Nabi itu tak terkontaminasi. Tawassul. Nanti mintakan bedah buku kitab Ittihaful Azkiya tadi. Hari Ahad, hari libur, mintakan bedah buku khusus tawassul dengan wali. Mintakan Ustadz Al-Nob atau Ustadz Zul Ikram. Mintakan di Anu. Yang menulisnya Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari punya adik namanya Abdul Aziz. Abdul Aziz ini punya anak namanya Syekh Abdul Mun'im yang mengkhatamkan Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Itu paman Syekh Abdul Mun'im dari Maroko. Bagaimana pendapat Ustadz tentang sifat uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat? Itu ijtihad Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Taimiyah, belajar tauhid pakai ini. Ibnu Taimiyah abad ke-7, abad ke-8. Sedangkan yang jauh lebih tua daripada itu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, abad ke-3. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari abad ke-3. Ibnu Taimiyah abad ke-8. Yang salaf itu Ibnu Taimiyah apa Abul Hasan Al-Asy'ari? Asy'ari salaf. Jadi saya ini yang pengikut salaf. Yang pengikut Ibnu Taimiyah ini pengikut khalaf. Salaf. Masuk pada silabus pembelajaran kuliah. Sedangkan dalam Ahlus Sunnah sifat 20. Pendapat yang mengatakan belajar sifat 3 serangkai itu kafir lebih di pendapat amanat keras. Bolehkah kita sekedar belajar? Membaca buku Karl Marx boleh atau tak boleh? Kan tak mungkin antum datang ke kampus begitu masuk, adik-adik kita tauhid, kebetulan kalian belajar di kampus ini sekarang uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Ini adalah bid'ah. Bid'ah abad ke-8 ini. Kau C. Syukur-syukur C kok dibilangnya D. Iyo kan diurang lalu kan jawab. Iyo lah Pak. Iyo. Pahami betul baik-baik, lulus ujian A, habis itu baru bantah pakai sifat 20. Wujud kidam baqom khalafatul awas. Rububiyah, meyakini Tuhan Rabb, dia pencipta, dia penjaga, dia pemberi rezeki, tapi belum menjadikan dia sebagai Tuhan. Karena yang paling tinggi uluhiyah, rububiyah. Jadi kalau begitu Abu Lahab masuk surga. Karena Abu Lahab itu rububiyah. Disusun ulama mazhab Asy'ari, wujud qidam baqa. Kenapa cuma 20? Kalau ada nanti yang membantah, kenapa sifat itu cuma 20? Sudah dia sebutkan dari 1 sampai 20. Pas dia tak bisa, kau 20 aja tak hafal. Apalagi kalau lebih 20. 20 itu bukan batasan. 20 itu adalah kriteria yang disusun ulama untuk membantah Tuhan-Tuhan. Sama macam KPU membuat kriteria yang boleh ikut pilkada. 20 itu sebagai paku. Siapa saja yang mengaku Tuhan akan tereliminasi dengan 20 pasal ini. Sekarang saya sebut. Kata
ada artis waktu dia sedang bersemedi malam-malam, berjumpa dia dengan Tuhan di langit. Tuhannya hitam, mungkin belum kena skincare. Pertanyaannya, kalau dia belajar sifat 20, apakah itu bisa diterima sebagai Tuhan? Tidak. Kena pasal berapa? Hah? Wujud, ada dia wujud. Wujud, ada dia wujud. Dia kena pasal 4. Mukhalafatuhu lil. Pejamkan mata. Nampak dia hitam. Bukan. Mukhalafatuhu lil hawadis. Puluh pasal itu disusun untuk mengadakan seleksi Tuhan. Sekarang di dunia ini ada 4.000 Tuhan. Sesuai survei hasil LSI, Lembaga Survei Internasional, ada 4.000 Tuhan. 4.000 Tuhan itu bisa diseleksi, dan 3.999 Tuhan itu akan rontok semua. Yang lulus hanya la ilaha illallah Muhammadur. Nabi Isa Tuhan, kena pasal berapa? Berarti ini asma wa sifat semua ini. Nabi Isa Tuhan, kena pasal berapa? Qidam. Qidam tak berawal. Nabi Isa berawal, kena pasal 2. Pasal 3 baqa. Nabi Isa berakhir. Sedangkan baqa tidak berakhir. Pasal 4. Mukhalafatu hadis, kena pasal 4. Pasal 5 qiyamuhu binafsi, dia dikandung Maryam. Jelas? Masak sifat 20 itu. Jangan setengah masak. Siapa ngajar sifat 20 sekarang di Pekanbaru? Minta satu masjid, jangan tabrakan dengan yang lain. Kalau di sini ada Bulughul Maram, di sini ada Riyadhus Shalihin, di sini ada Al-Azkar, minta satu malam di Pekanbaru sifat 20, kitabnya Ad-Dasuqi ala Ummil Barahim. Tipis. Beli, baca kitab. Masak sifat 20. Ustadz Al-Nob atau Ustadz Zul Ikrami atau Ustadz Nixon. Bagaimana cara meninggalkan maksiat, berkali-kali bertobat tapi tetap masih mengulangi? Ini pertanyaannya umum. Maksiatnya apa dulu? Kalau maksiatnya narkoba, nggak bisa dengan sholat sunat taubat. Kalau narkoba mesti masuk BNN, karena narkoba itu tidak bisa remnya rem cit, tidak bisa. Jadi kalau biasa makai satu hari tiga on misal, dia mesti 1 on dulu, dia perlahan, nggak bisa langsung. Dia mesti rehabilitasi. Apa dulu maksiatnya? Maksiatnya pacaran Pak Ustadz, bebini. Sudah bebini masih pacaran, poligami. Karena memang ada yang tak bisa, dia tak bisa satu. Dulu ada dosen saya di UIN. Jadi kalau pergi undangan kemana-mana, digandeng ya dua-dua. Dosen saya dulu, nggak tahu masih ada atau tidak. Bini yang kedua itu, bini yang pertama itu yang mencarikan, dia yang meminangkan. Pasti tanya orang, kenapa ibu pinangkan? Daripada aku mati, kata dia. Memang ada begitu. Itulah hebatnya ajaran Islam. Nah, jadi sebutkan dulu apa dosanya. Kalau tak kau sebutkan, saya tak tahu. Apa hukumnya kita sholat fardu melihat Al-Quran?
Salat sunat boleh. Dalilnya sahabat Nabi salat nengok mushaf, makmumnya Aisyah. Boleh. Kalau salat fardu tidak, hanya salat sunat. Apa yang dibaca untuk pelunas utang? Datang sahabat Nabi mengadu, ya Rasulullah, aku dililit utang, kasih aku doa. Nabi kasih doanya, doanya ada dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal 8. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dala'id daini wa ghalabatir rijal. Tapi ini bukan mantra. Ini kalau dipahami orang jadi semangat kerja. Kalau dia kerja dapat duit, duitnya untuk bayar utang. Tengok yang 8. Allahumma inni a'udzubika minal hammi, susah hati, banyak keinginan, wal hazan, kesulitan, wal ajzi, lemah, wal kasal, malas, wal jubni, takut, wal bukhli, pelit, wa ghalabatid daini, dililit utang, wa qahrir rijal, dikuasai orang lain. 8 penyakit ini selamat, semangat bekerja, dapat duit, bisa bayar utang. Rasional? Rasional. Masuk akal. Bukan disuruh itu tertidur. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi. Allahumma inni a'udzubika. Datang orang menagih, kapan kau bayar? Allahumma inni a'udzubika. Kata yang nagih itu, udahlah, karena aku tengok kau udah agak gila. Rasional. Siapa yang sholat duha kaya raya? Apa maksudnya? Maksudnya tidak tidur pagi, kerja. Bukan sholat duha terus tak bekerja. Islam ini rasional. Ala hazihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam ya qadiyal hajat ya rafi'ad darajat ya man qada amran innama yaqulu lahu kun fayakun. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.